Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan setiap kita yang datang kepadanya. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali, walaupun sebatas media. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami. Keberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami Tuhan Yesus, agar ibadah kami sesuai dengan rencana-Mu dari awal, pertengahan, hingga nanti kami mengakhirinya dengan baik. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, Sungai Sukacita-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Hanya satu Injil,
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau orang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama dengan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji. Hanya Tuhan suci, lain tiada
mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan oleh Gembala Jemaat. Kami persilahkan. Selamat pagi Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Saya senantiasa mendoakan Bapak Ibu Saudara agar dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berada di dalam jemaat-Mu sehingga kami dapat bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama, dan menjadi murid Kristus yang baik dan setia. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penjelasan firman Tuhan supaya dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman ini, kiranya kami semuanya diberkati dan pada akhirnya dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, ingat tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati jemaatnya. Dan tema khotbah pada pagi hari ini adalah sukacita menyalurkan berkat Tuhan. Kita pasti senang ketika diberkati Tuhan. Ketika berkat Tuhan itu bertambah, kita semakin senang. Tetapi menjadi lebih senang lagi ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya kepada jemaat, kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada siapa saja yang Tuhan percayakan agar kita menyalurkan berkat itu. Apakah berkat itu berupa uang, barang, makanan, atau berkat Tuhan itu bisa jadi berupa nasihat yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan pengharapan. Pagi hari ini, berdasarkan nas dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, kita akan mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan istri-istri para nabi pada waktu itu, memang mereka menjadi satu kelompok khusus di mana mereka bertugas untuk menjadi pemberita, pembawa kabar berita. Ada nabi yang berdasarkan mereka belajar. Ada juga nabi yang bertugas di istana seperti Nabi Yesaya. Nah, pada saat Elisa, abdi Allah itu berhadapan dengan istri-istri para nabi, tentu pada waktu itu nabi-nabi yang maksud adalah orang-orang yang membawakan pesan atau berita. Bisa dari Allah, bisa juga dari penguasa pada waktu itu. Tetapi kasusnya pada waktu itu adalah mereka kesulitan secara ekonomi. Para suami mereka sudah meninggal. Jadi ini para janda datang kepada Elisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, ya, apakah kita masih mempunyai pengharapan? Kalau kita tadi mendengarkan pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita mendengar bahwa ada janda yang datang kepada Elisa dan mereka memberitahukan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka berkata, "Kami takut akan Tuhan. Tetapi penagih hutang datang kepada kami dan siap mengambil anak-anak kami untuk menjadi tebusan dari hutang yang tidak bisa kami bayar." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi hari ini mungkin berbeda dengan yang dialami oleh janda nabi ini. Hari ini kan hampir kita tidak mengalami satu keadaan yang sampai hutang itu dibayar dengan anak, enggak ada ya. Itu saking menderitanya keadaan yang dialaminya. Nah, tetapi kita akan melihat dari bagaimana solusinya. Ya. Solusi yang dapat kita pelajari dan itu menjadi satu cara bagi kita pada saat menghadapi situasi yang sulit sekalipun, pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa susah, beranikah kita berbagi berkat kepada sesama? Nah, tentu kalau kita berbagi berkat, keadaan kita lebih beruntung daripada orang yang kesusahan tadi. Kalau kita dalam keadaan yang lebih beruntung, apakah kita mau berbagi berkat? Berbagi berkat itu tidak hanya berupa uang, barang, makanan, tapi berbagi berkat tentang nasihat kehidupan yang memberikan pengharapan. Penderitaan dan kesulitan hidup itu bisa menjadikan seseorang itu tidak berdaya menghadapinya. Kesusahan, penderitaan, banyak hal yang membuat orang tidak berdaya karena himpitan kesulitan hidup itu. Kadang-kadang yang mereka butuhkan itu bukan makanan, bukan barang, tapi penguatan yang meneguhkan,
Sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukannya dan dia bisa menjadi pemenang. Nah, rupanya yang dilakukan oleh abdi Allah ini yaitu Elisa, dia ingin menggali apa sih kesulitannya. Sudah dijelaskan, memang sulit sekali. Penagih hutang siap menyita anak. Saudara bisa bayangkan kalau saudara berhadapan dengan orang seperti itu dan apa yang saudara lakukan. Dan Elisa bertanya, apa yang dapat aku perbuat? Karena bisa menjadi rekan sekerja. Ini kan Elisa juga termasuk rombongan Nabi pada waktu itu. Pada saat dia dipanggil oleh Elia untuk menggantikan dia akhirnya berpisah dengan rombongan para nabi dan dia dipanggil oleh Elia untuk menggantikan dia. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jawaban dari Elisa atas pertanyaan keluh kesah dari janda yang kesulitan berkaitan dengan anak yang mau jadi barang sitaan, bisa diambil oleh orang yang punya hutang pada dia, orang yang memberi pinjaman tadi ya. Dan ini menjadi satu persoalan yang rumit. Penderitaan dan kesulitan hidup bisa jadi itu memuliakan kita, itu bisa jadi merendahkan kita. Nah, kita kan nggak mau kalau penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang kita jalani atau sedang dihadapi itu akhirnya merendahkan kita, kan nggak mau. Sehingga diperlukan apa? Diperlukan solusi, diperlukan nasihat, diperlukan jalan keluar. Diperlukan seseorang yang mau menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesamanya, sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Sehingga semuanya jadi mulia. Tuhan dimuliakan, yang memberi pertolongan itu bersyukur karena dia bisa memberi pertolongan, yang menerima pertolongan itu juga bahagia. Nah, ini yang diperlukan. Dalam situasi yang serba sulit, kalau kita mau direndahkan, ya kita bisa berbuat jahat. Tetapi kan kita tidak mau seperti itu. Kita maunya semua dimuliakan. Seperti janda Nabi ini minta bantuan kepada Elisa. Dan dia katakan, suamiku sudah meninggal. Dan hambamu ini takut akan Tuhan. Dia tunjukkan bahwa dia saleh. Dia takut akan Tuhan. Tapi persoalannya adalah mereka dililit hutang. Dan solusi yang ingin ia dapatkan adalah solusi yang terbaik. Tuhan dimuliakan, artinya tidak mempermalukan nama Tuhan. Yang memberi pertolongan juga bersyukur, berbahagia. Terlebih lagi yang menerima pertolongan itu sangat berbahagia. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Elisa, oleh janda Nabi ini dan anak-anaknya untuk memulihkan keadaannya. Untuk bangkit dari kesulitan hidup itu. Yang pertama, kalau kita kembali melihat di ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi rupanya dari rombongan istri para nabi itu ada salah seorang yang datang kepada Elisa yang tadi saya jelaskan, dan kita dapat belajar di sini bahwa kesulitan hidup itu memotivasi seseorang untuk bersikap jujur. Ini yang betul ya. Jadi kesulitan hidup itu harus memotivasi kita untuk bersikap jujur.
Apa yang dilakukan janda nabi itu? Dia minta bantuan kepada Elisa. Lalu Elisa bertanya, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku perbuat bagimu? Lalu Elisa bertanya lagi, apa yang kamu punya di rumahmu? Adakah sesuatu yang bisa dikembangkan sehingga itu bisa menyelesaikan persoalanmu? Istri janda nabi ini jujur dia. Enggak punya apa-apa kami. Gitu. Lalu dia kembali mengingat-ingat apa ya yang kami punya ini. Lalu dia ingat, oh ada. Sebuah buli berisi minyak. Nah, berarti dia jujur ini. Jadi kesulitan hidup itu seharusnya membawa kita untuk bersikap jujur. Memotivasi kita bersikap jujur. Kesulitan hidup itu akan memperparah keadaan kita kalau kita berperilaku bohong, menipu. Wah, ini menjadi nama baik tercoreng ya. Kesulitan hidup memotivasi untuk bersikap jujur. Janda nabi itu mengutarakan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Lalu ditanya, apa yang kamu punya di rumahmu? Lalu dia mengingat-ingat kembali apa yang bisa dikembangkan. Apa yang kami punya? Oh, saya masih punya buli-buli berisi minyak. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kesulitan hidup kadang-kadang membuat kita pikiran jadi buntu. Tidak mau menggali apa yang sebenarnya yang kita punyai untuk bisa mengatasi persoalan itu. Ketika musim corona seperti sekarang ini ya Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana pekerjaan semua terhenti, penghasilan katanya 0, pendapatan 0, semua jadi sulit. Lalu ketika seseorang minta nasihat, apa solusinya? Lalu diberi nasihat, apa yang kamu punya loh? Saya minta nasihat kalau disuruh apa yang kamu punya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, keadaan yang sulit membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Padahal dengan jawaban yang jujur itu akan menolong kita untuk bisa mengatasi persoalan itu. Kadang-kadang yang tidak terpikirkan itu kadang-kadang menjadi solusi. Keahlian apa yang bisa kamu perbuat? Jadi bersyukur kalau ada di antara jemaat yang mengalami kesulitan, lalu dulu ahli masak, lalu dikembangkan keahliannya, dijual jadi laris manis sehingga itu dapat membantu perekonomian keluarga. Jadi rupanya apa yang pernah dimiliki itu kadang-kadang ketika masa sulit itu jadi buntu padahal dia bisa. Sehingga diperlukan satu peneguhan, apa yang kamu miliki? Nah, kalau janda nabi pada waktu itu buli-buli berisi minyak, minyak satu buli lalu bisa jadi banyak sekali, mukjizat terjadi. Kalau hari ini bagaimana situasinya? Tentu berbeda. Saudara ditanya apa yang kamu punya? Beras 1 ember. Lalu saudara disuruh pinjam ember kemana-mana dan lalu berasnya jadi banyak. Mungkin situasinya berbeda pada hari ini, tidak seperti itu. Tetapi yang menjadi prinsipnya adalah dalam keadaan yang sulit itu beranikah kita bersikap jujur. Inilah keadaanku, inilah kenyataanku. Kadang-kadang persoalan menjadi semakin membelit kehidupan kita, semakin mencengkram kehidupan kita kalau kita tidak mau jujur. Jujur kepada Tuhan sehingga diserahkan dalam doa. Dalam kesulitan hidup terkadang untuk berdoa jadi malas ya. Kadang-kadang kita sendiri mau menyimpulkan, Tuhan gak bisa jawab ini. Kadang-kadang kan kita menyimpulkan sendiri. Kesulitan yang aku hadapi, Tuhan saja gak bisa jawab pasti. Sehingga saudara tidak mau berdoa. Karena apa? Saudara menyimpulkan sendiri jawabannya. Padahal Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa.
Dia bisa menjawab doa kita. Dan bahkan apa yang kita pikirkan sulit itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang Tuhan mau adalah supaya kita mau jujur datang kepada Dia. Menyerahkan segala kesulitan kita di hadapan Dia. Dan kalau kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita, kita bisa menggali potensi yang ada. Kita bisa mengarahkan. Kadang-kadang yang berbeban berat sulit untuk berpikir jernih. Tetapi kalau kita mau bersukacita berbagi berkat, kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kita mau menjadi bagian dari Tuhan punya banyak cara untuk memberkati jemaatnya, untuk menolong umatnya. Kita bisa menjadi salah satu daripada itu untuk menjadi cara Tuhan untuk memberkati sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janda Nabi mengalami kesulitan dan dia jujur. Inilah persoalan yang sedang dia hadapi. Dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, di masa sulit, apakah kita mau bersikap jujur? Jujur, terbuka, mau menggali potensi yang ada. Mau menjalankan apa yang menjadi nasihat. Ini kan Elisa ini kan memberikan satu nasihat. Apa yang bisa ku bantu? Apa yang ada di rumahmu? Lalu janda Nabi itu berkata, buli-buli berisi minyak. Nah, buli-buli berisi minyak ini bisa menjadi pintu yang dibukakan bagi berkatmu. Pintu berkatmu terbuka melalui buli-buli minyak ini. Sesuatu yang dilupakan. Sesuatu yang tidak dianggap. Tetapi terkadang Tuhan mau pakai ini menjadi caranya untuk memberkati umatnya. Bapak yang dikasihi Tuhan, ada satu keluarga. Dulu zaman masih kompor minyak itu ya. Jadi si bapak dari kepala keluarga itu ahli dalam buat kompor minyak. Jadi semua biaya sekolah, biaya sehari-hari tertopang dengan keahlian bapak itu. Dia bisa bikin kompor minyak. Selain dia jadi pegawai negeri, kerja yang menghasilkan uang untuk menopang perekonomian keluarga adalah kompor minyak tadi. Jadi bertahun-tahun dia menggunakan keahlian itu, membuat kompor, menjual, dan akhirnya semua kebutuhan keluarga tercukupi, bahkan untuk sekolah anak-anak mereka. Nah, pada saat kompor minyak sudah, minyak tanah dihapus lalu diganti dengan gas, orang disuruh pakai gas melon itu ya. Nah, disitulah rupanya Tuhan mempunyai caranya untuk memberkati keluarga itu. Pas semua selesai, anak-anak sekolah semua sudah selesai urusan biaya-biaya. Pas kompor minyak itu tidak laku lagi, diganti dengan kompor gas. Nah, cara Tuhan dengan keahliannya. Ada juga cerita lagi, sebuah keluarga lagi. Bapaknya itu tukang patri di jalan, kan dulu zaman tukang patri dulu kan patri sudah ketahui ya, patri gitu. Jadi rupanya dengan itu seluruh keluarganya bisa tertopang secara ekonominya. Tapi ketika semua anak-anak sudah selesai semua, lalu tidak ada lagi pekerjaan tukang patri, ya, orang nggak butuh lagi, nah dia bisa selesai menjalani hidup itu. Jadi rupanya cara Tuhan memberkati dari apa yang kita punya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika keadaan hidup kita menjadi sulit, mari kita mengevaluasi diri, apa yang bisa saya punya, yang bisa saya kembangkan. Disinilah kejujuran kita harus kita tunjukkan. Dan dari kejujuran kita itu, Tuhan
bisa buka jalan. Pintu berkat terbuka. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita sendiri yang menutup pintu berkat ya. Saudara menutup pintu berkat sendiri. Melalui apa? Melalui sikap kita yang tidak jujur. Kadang-kadang kita tidak jujur. Kita mengecewakan. Tidak bisa dipercaya. Nah ini kan yang menjadi pintu tertutup. Pintu berkat yang tertutup. Oleh kita sendiri kadang-kadang. Nah yang kedua, mari kita lihat apa yang menjadi cara untuk mewujudkan bagaimana kita bisa bersukacita dalam berbagi berkat. Di ayat 3, 4, dan ayat 3 sampai ke 6 firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak yang kasih Tuhan Yesus. Kesulitan hidup itu memotivasi kita untuk berdoa dan bekerja. Jadi tadi nasihat Nabi Elisa tadi sudah dijelaskan kan, bahwa aku hanya punya sebuli minyak. Lalu Elisa jelaskan, kalau begitu pinjamkan bejana-bejana yang dari tetanggamu, lalu tuanglah minyak itu ke bejana-bejana tersebut. Mujizat terjadi. Seperti dua keluarga tadi, tukang kompor dan tukang patri tadi. Dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga tiba hari hanya kompor minyak tidak laku lagi, tukang patri tidak laku lagi, tapi Tuhan sudah punya cara pada masanya untuk memberkati kehidupan mereka. Kesulitan hidup memotivasi kita untuk berdoa dan bekerja. Perhatikan ibu tadi, dia pinjam bejana ke tetangganya. Kalau dia orang yang tidak bisa dipercaya, mana ada bejana dipinjamkan, tidak boleh. Nanti takut, mungkin bisa saja ada kecurigaan, nanti kamu jual ya, atau kamu rusak ya. Tapi tetangganya percaya kepada dia. Buah dari kejujuran tadi. Buah dari takut akan Tuhan tadi yang dia sendiri katakan, saya takut akan Tuhan, tapi kesulitan kami adalah ini. Nah, dia jujur, dia jelaskan. Dan bagaimana prosesnya? Berdoa, bekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada bagian di mana kita mengerjakan bagian kita sendiri. Itulah sebabnya kita bekerja. Bekerja segiat-giatnya. Karena memang itu bagian kita. Dan berdoalah segiat-giatnya. Karena memang itu bagian Tuhan untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Yang celaka itu kalau kita tidak bekerja, tidak berdoa, ini celaka. Bagaimana Tuhan bisa punya banyak cara untuk menolong memberkati kita. Kalau kita sendiri tidak menunjukkan sebagai pribadi yang tekun, yang berdoa dengan tekun, yang bekerja dengan giat, tidak akan terjadi. Perhatikan apa yang dilakukan ibu tadi dan anak-anaknya. Setelah mereka dapat bejana-bejana kosong, mereka masuk ke rumahnya, ditutup pintunya. Kenapa ditutup ya? Bisa jadi supaya orang nggak lihat ya. Bisa jadi karena ini sesuatu yang aneh ini ya. Ini saran yang aneh. Dan ini memerlukan iman tingkat tinggi, saudara bisa bayangkan. Anggap saja saudara punya satu botol minyak ya. Lalu saudara suruh tuangkan ke botol-botol yang kosong itu. Itu kalau orang nggak yakin, nggak dia lakukan. Masa minyak ini saya tuang, dipindah botol kan, nanti ini botol ini kosong, ini penuh. Lalu ngisi lagi pakai apa? Nah, rupanya itulah mujizat yang terjadi pada waktu itu. Ibu tadi menuangkan
penuh, ganti yang kosong, dituangkan, minyak masih mengalir. Kalau bukan mujizat Tuhan, tidak terjadi seperti itu. Nah, situasi sekarang kan beda, tidak seperti itu ya. Kalau situasi sekarang yang maunya saudara punya dompet isi 100 ribu, lalu cari dompet yang kosong, lalu saudara tuang-tuang gini kan ya, tidak seperti itu. Yang terjadi adalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini, dalam situasi sekarang ini, kesulitan hidup itu memotivasi kita untuk berdoa, untuk bekerja. Apa yang kita kerjakan, percayalah bahwa ini menjadi cara Tuhan untuk memberkati kita. Mungkin saudara mulai usaha dari yang kecil. Ini memang cara Tuhan untuk memberkati, lakukan dengan setia. Lakukan dengan kejujuran, dengan setia, dengan rajin. Jangan sampai kesulitan hidup ini nama baik kita jadi rusak, ini yang bahaya. Sehingga kita sendiri yang menutup pintu berkat itu. Ibu ini, janda Nabi ini mempraktekkan apa yang dikatakan Elisa. Nah tentu sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia berdoa. Ya. Dan dia juga bekerja, sudah bisa bayangkan. Dia tuangkan minyak itu. Itu bekerja dia. Kalau ibu tidak yakin ya ngapain dia lakukan. Ini jelas ini isi, taruh di tempat kosong, ini isi, ini jadi kosong. Lalu mau taruh mana lagi, tidak ada lagi. Tetapi dengan iman dia lakukan. Kadang-kadang dari setiap yang kecil yang kita kerjakan, kalau kita yakini ini menjadi cara Tuhan memberkati kita, lakukan dengan kesungguhan hati. Kadang-kadang di lingkungan, di masyarakat ini kan iklan mulut itu kan lebih mujarab ya daripada iklan yang lain ya. Iklan, misalkan ada tukang bangunan lah ya. Tukang bangunan dia bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan setia. Tepat waktu dia bekerja, saat bekerja dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika dia selesai membangun di rumah ini, maka tuan orang yang rumah sudah jadi tadi ditanya oleh tetangganya, tukangnya dari mana kok bagus sekali bangunannya. Lalu dia cerita, oh tukangnya itu. Dan itu kan berarti iklan mulut gitu ya. Dan apa yang terjadi, dia akan cari dia yang sudah membangun rumah ini dan tolong carikan tukang yang itu. Nah ini kan menjadi satu berkat cara Tuhan menolong memberkati satu saudara. Tapi kalau kita tidak menjaga nama baik ya pintu itu akan tertutup, pintu berkatnya. Dan ibu atau janda Nabi ini dan anak-anaknya mereka lakukan dengan iman. Dia bekerja dengan giat. Sampai-sampai semua bejana sudah terisi dengan minyak. Dan ketika ibu itu, adakah yang masih kosong bejananya? Anak tadi berkata, sudah habis bu, tidak ada lagi. Dan disitulah selesai. Minyaknya tidak mengalir lagi. Wah, mujizat terjadi. Cara Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya kadang-kadang kita mempunyai slogan indah pada waktunya. Maunya indah pada waktunya, tetapi proses menjalaninya nggak mau ya tidak terjadi. Kita harus mau menjalani prosesnya. Sehingga kita bisa berani berkata, Tuhan indah pada waktunya. Apa yang kami kerjakan dengan kesungguhan hati kami, apa yang kami kerjakan dengan berdoa, dengan iman, bahwa ini cara Tuhan untuk memberkati, terjadi dalam kehidupan kami. Yang ketiga, ayat 7 berkata, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah. Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang ketiga, kesulitan hidup memotivasi kita untuk bertanggung jawab. Nasihat Elisa, setelah kamu jual minyak itu, kamu punya uang sekarang yang melimpah, tanggung jawabmu harus kamu selesaikan. Apa? Bayar hutangnya, itu tanggung jawab yang utama tuh itu. Karena apa? Keluhan dia datang kepada Elisa kan, kami ditagih oleh penagih hutang. Kalau aku nggak bisa bayar, anakku jadi sitaannya. Wah ini
Sekarang kamu sudah punya uang, apa tanggung jawabmu? Bayar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ini mudah melupakan hutang ya. Tapi saudara harus ingat itu hutang ya. Diingat, kalau perlu dicatat. Dicatat. Dengan apa? Dengan tujuan saatnya nanti ketika aku punya rezeki, berkat melimpah, aku akan kembalikan sebagai bentuk tanggung jawabku. Jemaat yang dikasih Tuhan, sukacita menyalurkan berkat Tuhan. Ini bagian dari kehidupan saya dan saudara dengan keadaan yang baik. Jadi kalau kita keadaannya baik, melimpah berkat, maka kita harus bersukacita untuk menyalurkan berkat itu. Berkat Tuhan yang kita salurkan itu bisa berupa uang, benda, makanan, dan nasihat. Nasihat yang membangkitkan semangat sehingga orang lain yang menerima nasihat kita beroleh pengharapan sehingga dia bisa bangkit dari kesulitan hidupnya. Nah, dari pihak yang mengalami kesulitan hidup, tadi kita punya pelajaran apa yang dikatakan oleh Elisa tadi dan dapat kita pelajari berkaitan dengan janda nabi yang mengalami kesulitan hidup tadi. Rupanya kesulitan hidup itu memotivasinya untuk bersikap jujur. Yang pertama. Yang kedua, kesulitan hidup itu memotivasinya untuk berdoa dan bekerja. Tentu dengan giat, dengan tekun. Yang ketiga, kesulitan hidup itu memotivasinya untuk bertanggung jawab. Kesulitan hidup memotivasi untuk bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata di ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mujizat terjadi. Satu buli minyak, anggaplah satu botol minyak, dituangkan ke banyak botol yang kosong. Minyak tidak habis. Semua terisi penuh. Sampai pada saat ibu tadi itu berkata, nak apakah masih ada botol yang kosong atau bejana yang kosong? Sudah habis, semua terisi. Saat itulah minyak itu berhenti mengalir dari tangannya. Mujizat terjadi. Mungkin situasinya berbeda dengan kita hari ini. Kita tidak mempraktekkan minyak dengan botol yang kosong kan? Tetapi kita dapat belajar dari nasihat firman Tuhan ini. Supaya ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita harus jujur. Kita harus berdoa dan bekerja dengan giat dan bertanggung jawab. Ketika Elisa memberi nasihat, sekarang jualah minyak itu, dari hasil penjualan itu bayarlah hutangmu. Janda Nabi diajar untuk memenuhi tugas tanggung jawabnya. Yaitu mengembalikan apa yang dulu dia pernah hutang. Bayar. Sehingga tidak ada beban. Persoalan yang terjadi adalah ketika kita punya hutang tapi kita sengaja melupakan, ini yang berbahaya. Kalau sengaja melupakan, benar-benar lupa sungguhan gimana? Tetapi yang bijak ini adalah bayarlah sehingga tidak ada lagi beban. Dan selebihnya dari berkat itu gunakan untuk hidupmu. Berarti apa? Dia kalau mau hidup lebih baik lagi, bisa jadi minyak yang dia tuangkan itu nggak berlaku lagi di kehidupannya selanjutnya atau di situasi selanjutnya. Mungkin situasi selanjutnya cocok dengan yang lain. Cocok yang lain bisa jadi dengan apa? Dengan satu hidup yang bertanggung jawab. Gunakan dengan keluargamu dari penjualan minyak tadi. Uangnya gunakan dengan sebaiknya. Bisa jadi untuk modal usaha selanjutnya sehingga dia bisa hidup dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dari pelajaran minyak seorang janda ini kita dapat belajar. Ketika kesulitan datang menghampiri kehidupan kita atau kita sedang berada dalam kesulitan hidup, ingatlah bahwa kesulitan hidup itu seharusnya memotivasi kita untuk jujur. Kesulitan hidup itu seharusnya untuk menambahkan bagi kita semangat untuk berdoa dan bekerja. Dan kesulitan hidup itu seharusnya memotivasi kita untuk bertanggung jawab. Dengan diri sendiri.
dengan orang lain, dan bahkan dengan keluarga kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Gloria Kain yang bisa saja kita menghadapi situasi, bisa jadi sulit, bisa jadi situasi yang baik-baik saja. Tetapi mari kita berkomitmen dengan berkata, kami siap berbagi berkat kepada sesama kami. Beranikah kita berkata demikian? Kami siap berbagi berkat dengan sesama kami. Bisa jadi melalui nasihat, melalui doa, dorongan, motivasi kita, orang lain bisa dibangkitkan semangatnya. Beranikah kita berkata, kami siap mengubah kesulitan hidup menjadi kesaksian bahwa orang bisa lihat kami. Dalam keadaan sesulit apapun, kami terbukti jujur dalam segala hal. Kami rajin, bahkan kami semakin takut akan Tuhan. Dan orang bisa lihat kami bahwa kami bertanggung jawab dengan hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya penjelasan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan jujur, giat, berdoa, bekerja, dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami selanjutnya adalah menjadi pelaku firman-Mu. Tolong dan pimpin kami sehingga kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja, melainkan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Untuk doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Yang dikasihi Tuhan, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita mengakhiri dengan berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk hidup yang akan kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini dapat melaksanakan kebaktian. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu, berkatilah dengan kesehatan, kekuatan dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan menolong sehingga dari rezeki yang dapat diterima, dikelola dengan baik sehingga kami dapat berkecukupan. Menyerahkan jika ada di antara anggota jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapa, kami siap untuk menjalani kehidupan kami 1 minggu depan. Kami mohon pertolongan-Mu dan kami siap untuk memuliakan Engkau dan hidup berguna bagi sesama.
Bapa di surga, pada saat kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan kiranya Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kami untuk kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Maranatha.